and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kalian tahu jelangkung kan? Permainan yang bisa memanggil setan. Nah, kali ini kita akan membahas film jelangkung versi orang bule. Saya jamin film ini bagus dan tidak akan membuat kalian bosan. Jadi, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Talk to me. Semua bermula ketika seorang pria bernama Cole sedang mencari adiknya yang bernama Duckett. Namun, dia tak menyadari malah menghadapi masalah baru setelah menemukan adiknya tersebut. Di tengah keramaian, Duckett seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, dia menikam Cole. Lalu kemudian, Duckett bunuh diri dengan menikam wajahnya sendiri. Lalu scene beralih memperlihatkan seorang remaja berusia 17 tahun. Dia bernama Mia, yang tengah memperingati kematian ibunya 2 tahun yang lalu. Di rumah dia tinggal berdua saja dengan sang ayah, tapi hubungannya dengan sang ayah juga tidak begitu dekat, dan Mia merasa ada yang disembunyikan darinya. Mia juga memiliki sahabat bernama Jade. Pada masa-masa sulitnya, keluarga Jade lah yang selalu menyemangati dan memberi support ke Mia. By the way, ini adiknya Jade yang bernama Riley. Pada malam itu, Jade, Mia, dan Riley pergi ke rumah teman mereka yang sedang mengadakan sebuah pesta. Sesampainya di sana, Mia terlihat agak canggung karena dia tidak terlalu terbuka dengan temannya yang lain. Tidak lama kemudian, pacar Jade juga datang ke sana. Dia bernama Daniel. Nah, Daniel ini juga merupakan mantannya si Mia. Biarpun udah mantan, tapi mereka masih temenan. Dude, why'd you have to bring her? He's fine. She's not fine. She irritates the fuck out of me. Now she's flirting with your boy. Tidak lama kemudian, teman mereka yang bernama Hailey mengajak mereka semua untuk memulai suatu permainan, yaitu permainan memanggil arwah. Ya, mirip-mirip kayak jelangkung kalau di Indonesia. Tapi kalau jelangkung pakai boneka yang pasti kalian semua sudah tahu. Nah, kalau di permainan ini, medianya menggunakan patung tangan dan sebuah lilin. Hailey pun bertanya siapa dari mereka yang mau main duluan. Lalu tiba-tiba Mia bersedia untuk menjadi orang yang pertama maju. Kemudian Hailey pun menjelaskan permainannya. Di sini tubuh Mia akan dirasuki oleh sesosok arwah, dan dia cuma diberikan waktu paling lama 90 detik. Jika melebihi waktu tersebut, kemungkinan arwah itu tidak mau keluar dan akan menetap di tubuh Mia. Permainannya pun cukup simpel, di mana Mia harus memegang patung tangan itu dan mengatakan "Talk to me". Talk to me. Di sini Mia kaget karena tiba-tiba muncul sosok mengerikan di depan wajahnya. Nah, setelah dia melihat sosok itu, Mia harus mengatakan "I let you in" untuk mengizinkan makhluk itu merasuki tubuhnya. Dan Mia pun kembali melakukannya. Talk to me. Kali ini muncul sosok yang berbeda. I let you in. Makhluk itu pun mulai merasuki tubuh Mia. Mereka yang menonton malah tertawa dan gak ada takut-takutnya sama sekali. Memang kalau sekarang kayaknya setan udah gak ada harga dirinya. Lalu Mia yang dirasuki melihat ke arah Riley dan berkata kalau mereka, alias para arwah, menyukainya. Kemudian pintu tertutup dengan sendirinya, dan lagi-lagi mereka malah terlihat kagum. Di saat waktu sudah masuk ke 83 detik, Hailey menyuruh Josh untuk melepaskan patung tangan itu dari Mia. Tapi arwah yang ada di tubuh Mia menolak. Dia terus berkata kepada Riley dan menyuruhnya untuk segera lari. Lalu karena waktu sudah lewat dari 90 detik, mereka pun segera menarik paksa tangan tersebut kemudian mematikan lilinnya. Dan akhirnya Mia pun kembali tersadar. Singkat cerita, ketika mereka sudah kembali ke rumah Jade, Riley pun menghampiri Mia dan dia bertanya gimana rasanya setelah dirasuki oleh arwah. Mia pun mengatakan kalau kejadian itu sangat luar biasa dan dia merasa telah lahir kembali.
Mia juga sedikit curhat tentang kematian ibunya yang diakibatkan oleh overdosis obat tidur. Dan hal itu membuat Mia merasa sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya di sekolah, Jade dan Mia terlihat menemui Hailey. Jade mengajak Hailey untuk kembali memainkan permainan itu karena pacarnya si Daniel penasaran gimana rasanya dirasuki oleh arwah. Hailey pun setuju dan mereka berencana akan melakukannya nanti malam di rumah Jade. Singkat cerita, pada malam harinya mereka semua sudah berkumpul dan akan memulai permainan tersebut. Karena ibu Jade melarang mengadakan pesta besar di rumah mereka, jadi yang datang gak terlalu banyak. Daniel pun memulai permainannya. Dia langsung memegang patung tangan dan mengucapkan kalimat itu. Sehingga dia pun kerasukan. Entah arwah apa yang merasukinya, yang pasti itu setan cabul. Secara tidak sadar, Daniel pun menggesekkan otongnya ke lantai, sampai anjing milik temannya Riley menghampirinya, dan Daniel langsung sama anjing tersebut. Hal itu membuat semua orang di rumah itu tertawa, dan agak merasa jijik. Jade yang gak tega langsung mengambil patung tangan itu dan mematikan lilinnya. Daniel yang sudah sadar pun emosi ketika melihat Hailey merekam kejadian tadi, dan ingin mempermalukan dirinya. Tidak lama kemudian, Riley merasa penasaran dan ingin mencoba permainan itu juga. Tapi tentu saja Jade melarang Riley karena permainan ini sangat berbahaya, ditambah lagi Riley ini belum cukup umur. Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai akhirnya Jade kesal dan pergi ke dalam kamarnya. Lalu Mia berusaha menenangkan Riley dengan mengizinkannya untuk mencoba permainan itu, tapi dengan satu syarat, dia hanya boleh bermain dalam waktu 50 detik dan tidak lebih. Tentu saja hal itu membuat Riley sangat senang. Dia pun memegang patung tangan itu dan mulai mengucapkan kalimatnya. I'll let you in. Di sini Mia sangat terkejut karena arwah yang memasuki tubuh Riley adalah arwah ibunya. Setelah 50 detik berlalu, Hailey yang ingin menghentikan permainan itu dilarang sama si Mia karena Mia masih ingin berbicara dengan ibunya. Dan karena ulah si Mia, waktu pun sudah melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan dan sampai melebihi 2 menit, yang membuat arwah tersebut menetap di tubuh Riley. Parahnya lagi, arwah tersebut membuat Riley menyakiti dirinya sendiri. Jade yang menyadari ada keributan berusaha menghentikan adiknya, tapi semua itu sudah terlambat. Terlihat tangan Mia pun bergetar dengan rasa penyesalan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke sana, dan mereka semua tidak bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, Jade dan ibunya menjaga Riley yang sedang sekarat di rumah sakit akibat kejadian tadi. Terlihat juga Mia datang ke sana untuk meminta maaf kepada Jade dan ibunya. Tapi melihat kondisi Riley sekarang, Jade dan ibunya pun sangat marah kepada Mia karena Mia sudah mengizinkan Riley memainkan permainan tersebut. Ibunya juga meminta Mia untuk pergi dari sana, dan dia juga mengancam akan melaporkan Mia ke polisi jika Mia berani datang ke sini lagi. Just come on. No, Jade, I'm so sorry. Di sini Mia sangat menyesal karena keegoisannya tadi membuat Mia kehilangan orang-orang yang peduli terhadapnya. Saat ingin pergi dari rumah sakit, Mia melihat bayangan ibunya dari kaca, dan dia pun mengikutinya. Ketika sampai di toilet, dia mendengar suara ibunya meminta tolong. Tapi pas dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam keterpurukannya, Daniel pun menghampiri Mia agar Mia bisa sedikit lebih tenang. Ketika sampai di rumah, Daniel berkata sepertinya arwah yang memasuki Riley tadi bukan ibunya Mia. Kemungkinan itu arwah jahat yang bisa mengetahui isi hati mereka yang ada di sana. Dan karena Mia masih sedih atas kematian ibunya, jadi arwah itu pun mengetahui hal itu dan menyamar jadi ibunya Mia. Tapi Mia masih bersikeras kalau itu memang arwah ibunya yang kangen dan ingin bertemu dengannya. Di tengah malam ketika mereka lagi tidur, tiba-tiba Mia melihat sosok arwah yang datang dan menjilati kaki Daniel. Mia berusaha teriak dan membangunkan Daniel, tapi pada saat Daniel terbangun, sosok yang menjilati kakinya adalah Mia itu sendiri.
Daniel yang ketakutan pun langsung pergi dari sana. Scene beralih ke rumah sakit memperlihatkan Jade yang sedang membersihkan tubuh Riley di kamar mandi. Di sini tiba-tiba Riley menyerangnya dan kembali menyakiti dirinya sendiri. Karena hal itu, mereka kembali berkumpul untuk membicarakan kondisi Riley yang semakin mengkhawatirkan. Mia juga berkata kalau belakangan ini dia sering melihat arwah ibunya. Hingga kemudian Hailey membicarakan soal si Duckett, orang yang menusuk saudaranya sendiri di awal film tadi. Dan ternyata patung tangan itu mereka dapatkan dari si Duckett. Sebelum meninggal, Duckett pernah bercerita kepada mereka kalau dia juga sering mengalami kejadian-kejadian aneh setelah memainkan permainan tersebut. Sampai akhirnya dia mengalami skizofrenia dan menusuk saudaranya sendiri. Lalu Duckett akhirnya bunuh diri. Di sini mereka pun berencana ingin menemui Cole untuk menanyakan sesuatu. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Cole yang lagi nunggu bis di pinggir jalan, mereka pun bertanya terkait kematian si Duckett. Tapi Cole tidak mau membahasnya karena dia tidak ingin teringat lagi dengan kejadian itu. Dia juga marah kepada Josh dan Hailey karena merekalah yang selalu mengajak Duckett memainkan permainan tersebut, yang membuat Duckett berakhir dengan tragis. Tidak ada pilihan lain di sini. Mia ingin Riley kembali memainkan permainan itu dan menyelesaikan apa yang belum mereka selesaikan. Di sini awalnya Jade nggak setuju, tapi tidak ada salahnya jika mencoba sekali lagi. Lalu mereka pun kembali ke rumah sakit, kemudian menempelkan tangan Riley ke patung tangan itu. Tapi tidak ada respon dari Riley. Mia pun memutuskan untuk memainkannya sendiri dan berkomunikasi dengan arwah Riley karena dia yakin arwah Riley sedang terjebak di alam roh. Riley, talk to me. Namun bukan arwah Riley yang datang, melainkan arwah seorang anak kecil. Mia pun meminta tolong ke anak itu untuk membantunya mencari arwah Riley, dan anak itu pun bersedia mengantar Mia. Lalu kemudian anak itu membawa Mia masuk ke alam roh. Di sana Mia melihat arwah Riley yang sedang ditahan dan dikerumuni oleh arwah-arwah yang jahat. Setelah tersadar, Mia pun berkata kalau dia melihat Riley yang sedang ditahan dan disiksa oleh para roh yang jahat. Mereka nggak bakal berhenti menyakiti Riley sampai Riley kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, Mia kembali ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya ingin mengatakan apa yang selama ini dia sembunyikan dari Mia, yaitu sebuah surat dari mendiang ibunya yang ditujukan untuk Mia dan ayahnya. Dari surat tersebut diketahui kalau sepertinya ibu Mia sengaja ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat sehingga overdosis. Hal itu dia lakukan karena sudah terlalu menderita karena penyakitnya, dan dia tidak ingin melihat Mia dan ayahnya terus-terusan bersedih. Itulah kenapa ayahnya selalu merahasiakan hal ini. Dia tidak mau Mia mengetahui fakta yang sebenarnya, kalau sang ibu tewas akibat bunuh diri. Seketika Mia kembali melihat bayangan ibunya dari kaca, yang berkata kalau ayahnya berbohong. Pada saat di dalam kamar, arwah ibu Mia berkata kalau tadi itu bukanlah ayahnya yang asli, melainkan roh jahat yang menyerupai ayahnya, dan dia ingin menyakiti Mia. Sementara di sisi lain, ayah Mia yang asli lagi berada di ruangan yang berbeda. Ibunya juga berkata kalau sekarang Riley sedang menderita, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley adalah dengan membunuhnya, agar bisa mengakhiri penderitaan yang Riley rasakan. Karena para roh jahat tidak akan melepaskan Riley. Tidak lama kemudian, ayahnya yang palsu masuk ke sana dan berusaha menyerang Mia. Sementara itu, ayah Mia yang asli mendengar keributan dan berusaha masuk ke kamar Mia. Di dalam kamar, Mia mengambil gunting yang ada di sampingnya, dan secara bersamaan ayah Mia yang berhasil masuk ke kamar langsung ditusuk oleh si Mia, karena Mia menganggap itu adalah roh jahat yang berusaha menyerangnya. Singkat cerita, Mia menelpon Jade dan Mia berkata kalau mereka bisa menyelamatkan Riley. Dia pun menyuruh Jade untuk segera datang ke rumahnya, karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Tapi ternyata Mia berbohong. Dan sebenarnya sekarang dia sudah berada di parkiran rumah sakit. Kemudian Mia masuk ke kamar Riley dan berniat ingin membunuhnya. Tapi tidak lama setelah itu ibu Riley datang ke sana. Dia meminta maaf kepada Mia karena kemarin sudah mengusirnya. Ibunya juga sadar kalau ini sepenuhnya bukan kesalahan dari Mia. Mia sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Ibunya tahu Mia nggak mungkin menyakiti Riley.
Di sisi lain, Jade sudah sampai di rumah Mia. Tapi pada saat masuk ke dalam, dia tidak menemukan Mia. Dia malah melihat ayah Mia yang lagi sekarat dan berlumuran darah. Jade pun dengan cepat segera menelpon ibunya. Dia mengingatkan sang ibu untuk melarang Mia menemui Riley. Tapi ketika ibunya kembali ke kamar, ternyata Mia dan Riley sudah menghilang. Lalu saat Jade kembali ke rumah sakit, dia melihat Mia yang sedang membawa Riley menggunakan kursi roda. Dia pun segera mengejarnya. Di sini Mia berniat mendorong Riley ke jalan raya untuk mengakhiri penderitaannya. Terlihat banyak arwah jahat mengerumuni Mia, termasuk arwah ibunya. Dan mereka terus menghasut Mia untuk segera membunuh Riley. Lalu kemudian terjadi kecelakaan. Tapi yang terkapar di jalan malah si Mia, bukan si Riley. Lalu tiba-tiba Mia sudah berada di rumah sakit. Di sana dia melihat kalau si Riley sudah mulai membaik dan sudah bisa pulang dari rumah sakit. Tapi anehnya, selama dia berkeliling tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat di cermin. Kemudian Mia melihat ayahnya yang sedang berjalan di lorong rumah sakit. Ketika dia mengejar dan memanggil ayahnya, tiba-tiba semua berubah menjadi gelap. Lalu dari kejauhan Mia melihat ada sebuah tangan yang menjulur dan terdapat lilin di sana. Ketika Mia memegang tangan itu, tiba-tiba dia bertemu dengan beberapa orang yang ternyata lagi memainkan permainan tersebut. Pesto. I'll let you in. Dan film pun selesai. Fix di sini Mia udah mati dan menjadi arwah. Orang-orang yang lagi bermain tadi sepertinya tidak sengaja memanggil arwahnya Mia. Dan kayaknya Mia tewas karena didorong oleh Jade yang sudah sampai di tempat mereka. Oke, di sini kita bedah dikit filmnya. Menurut saya memang semua ini adalah kesalahan dari si Mia karena keegoisannya ingin bertemu sang ibu sampai membuat Riley menderita. Arwah itu sengaja menyerupai ibunya biar Mia ini terpengaruh. Dan ketika waktunya kelewat batas, para arwah ini bisa mengendalikan tubuh Riley kemudian menyakiti tubuhnya. Tentu saja tujuannya biar si Riley bisa mati dan mereka bisa mengambil rohnya. Sama seperti yang dialami oleh Duckett. Kalau saya lihat permainan ini sangat berbahaya dan sangat rentan memakan korban jiwa. Ya contohnya aja kayak si Duckett, di mana para arwah ini membuatnya tewas dengan cara bunuh diri. Dan si Riley juga hampir jadi tumbal mereka. Lalu kita kembali ke Mia. Kenapa setelah bermain Mia masih bisa melihat roh gentayangan? Kemungkinan karena pada saat bermain Mia kan waktunya udah lewat sedikit dari 90 detik. Nah kalau waktu itu Mia lebih lama, bisa jadi Mia bernasib sama dengan si Riley. Terus kenapa si Riley malah lebih parah dari si Mia? Karena Riley waktu bermainnya udah kelewat jauh, sampai 2 menit. Jadi istilahnya semakin pintunya kebuka lebar, semakin banyak pula arwah jahat yang masuk ke tubuhnya. Overall menurut saya film ini bisa jadi salah satu film horor terbaik di tahun 2023 dengan alur ceritanya yang bagus dan tidak bertele-tele. Jadi di antara kalian siapa yang benci sama Mia? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.